Halo, selamat pagi, semangat pagi. Kita berjumpa lagi di channel Excellent Tips. Kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi online atau cloud basis milik Google, yaitu Google Spreadsheet, di mana di Google Dokumen itu ada 4 aplikasi. Yang pertama adalah Google Doc, itu hampir sama dengan fungsi Microsoft Word kalau di Office. Kemudian Google Spreadsheet itu fungsinya hampir sama dengan Microsoft Excel. Google Slide fungsinya sama dengan Microsoft PowerPoint. Sedangkan Google Form di Excel atau di Microsoft itu belum ada, tapi mirip dengan yang namanya akses, dimana kalau akses kita save filenya ke lokal PC atau local storage, sedangkan di Google Form ini secara penyimpanannya dia akan disimpan ke spreadsheet. Nah, kali ini kita akan lebih fokus ke Google Spreadsheet. Seperti yang kita lihat saat ini adalah tampilan awal di Google Spreadsheet, di mana di bagian atas yang disorot ini adalah file name atau dokumen name yang sedang kita akses. Secara default dia akan tersimpan dengan nama untitled. Tapi sebelum lebih lanjut, saya akan jelaskan sedikit tentang Google Spreadsheet ini. Google Spreadsheet ini dibandingkan dengan program-program spreadsheet lain yang harus diinstal di dalam PC, itu adalah dia bisa diakses dari browser manapun ataupun dari handphone juga bisa, asalkan terkoneksi oleh jaringan internet, dan beberapa fitur dia memperbolehkan kita untuk mengaksesnya secara offline. Di Google Spreadsheet ini kelebihan lain dibandingkan Microsoft Excel adalah dia bisa digunakan untuk berbagi satu spreadsheet yang bisa diedit oleh banyak orang, atau kita biasa sebutnya dengan kolaborasi. Jadi ketika kita buat sebuah form atau katakanlah sebuah project tracker yang mengharuskan setiap anggotanya untuk melakukan update di masing-masing item atau sub item, ini bisa tinggal kita share ke beberapa orang tersebut, kemudian kita berikan akses untuk read and write atau akses pengeditan. Mereka bisa melakukan pengeditan pada spreadsheet yang sama. Kemudian di sini selain browser, kita juga bisa download aplikasinya untuk di versi Android. Sini di iPhone juga bisa, dia tinggal dibuka di google.com, kemudian buka spreadsheet dan pilih unduh aplikasi, kemudian dipilih kita mau unduh yang mana, apakah untuk Android atau untuk iPhone. Di sini selain fitur itu, untuk versi Microsoft Excel atau spreadsheet lainnya, ketika kita membuat sebuah dokumen baru atau create new, dan sialnya kita belum sempat save, kemudian terjadi error, misalkan komputernya tiba-tiba mati dan sebagainya, itu biasanya untuk dokumen baru yang belum di save, dia beberapa case dia tidak bisa direcover. Sedangkan di Google Spreadsheet ketika kita buat dokumen baru, dia langsung auto save, jadi kita tidak perlu menekan tombol save untuk menyimpan dokumen, dia akan langsung otomatis save. Selain itu di Google Spreadsheet ini ketika kita membuat dokumen secara online, kita bisa download dalam beberapa format. Contohnya di sini kita bisa download dalam format XLSX, ODS, PDF, Web HTML, atau CSV, dan tab CSV atau tab separator value. Jadi kita tidak perlu convert, tapi tinggal download dalam versi yang kita butuhkan.
Selain itu di Google Spreadsheet, tanpa kita melakukan plot atau kita blok data kemudian insert chart kalau di Excel atau spreadsheet lain, di Google Spreadsheet ini kita tinggal blok area tertentu, maka di pojok kanan itu akan muncul yang namanya wawasan langsung atau summary dari intisari dari data yang kita upload. Secara informasi dia akan menampilkan biasanya dalam bentuk summary min, max, sum, dan sebagainya dalam operasi sederhana. Kemudian dia akan tampilkan dalam bentuk chart, baik bagian chart, chart batang, atau chart garis. Selain itu di Google Spreadsheet karena dia menggunakan akses internet dan dia bisa ditambahkan beberapa fitur yang kita sebut add-ons online, di situ sudah banyak di Google Sheet Market juga kita bisa download add-on yang mendukung pekerjaan kita untuk membuat spreadsheet. Nah, itu mungkin beberapa kelebihan dari Google Spreadsheet itu sendiri. Nah, kita sekarang masuk ke aplikasi Google Spreadsheet. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Di sini untuk menu itu ada menu file sampai dengan menu bantuan, sedangkan di bawahnya itu ada icon bar. Di sini ada beberapa icon yang sebenarnya ada di menu bar ini. Saya akan jelaskan satu persatu. Di sini ada bagian file name, misalnya kita akan berikan nama ke baru ini jadi latihan teks 1. Dia akan langsung muncul tombol menyimpan, disimpan di drive. Artinya ketika kita close browser ini, dia akan secara otomatis sudah tersimpan di dalam Google Drive dari akun yang kita gunakan. Di sini ada seperti saya sampaikan tadi menu bar, dan di sini yang menampilkan kapan terakhir kali spreadsheet ini disimpan atau diedit karena dia auto save. Kemudian di sini ada icon menu yang tadi saya sampaikan. Di sini ada Ctrl Z atau undo, ada redo, ada print. Di sini ada apply format, jadi dia bisa copy formatting, atau painter kalau di Microsoft Excel. Di sini ada zoom, di sini currency format, percentage, mengurangi digit desimal di belakang koma, menambahkan. Kemudian di sini ada custom format, bisa format teks, angka, percentage, scientific, dan sebagainya. Atau bahkan kalau kita butuhkan format custom, kita bisa memilih format custom di sini. Kemudian di sini ada font type, kita bisa mengganti jenis font yang akan kita gunakan dalam spreadsheet ini. Di sini ada ukuran atau font size, bold atau tebal, teks tebal. Di sini ada italic, di sini ada coret, atau kalau kita biasa itu di bagian cross. Nah, di sini ada warna teks, kita bisa pilih warna teks yang akan kita buat di sini. Kemudian ada warna background, mengganti background cell yang sedang kita seleksi. Di sini ada border, full border. Di sini untuk inside, di sini untuk inside horizontal, vertikal. Di sini untuk batas luar atau outer, sebagainya. Jika kita mau custom, kita bisa pilih custom di sini untuk warnanya. Sedangkan warna tersedia ini langsung otomatis hitam. Kita pilih merah, dia akan untuk garisnya kita bisa pilih garis putus-putus atau garis double. Kemudian di sini untuk merge, ketika kita buat sama seperti Excel, kita bisa merge cell, menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Kemudian ini ada alignment, kita akan contohkan misalkan ini ketika kita buat alignment di sini, data tengah, data kiri, kemudian di sini ada data tengah vertikal, data atas,
kita di sini jadi kalau kita mau membuat teksnya ada di tengah-tengah, kita tinggal pilih rata tengah di horizontal dan rata tengah di vertikal. Di sini ada wrap text. Untuk wrap text yang ini, misalkan dia teksnya kelebihan, misalkan seperti ini. Ketika dia kelebihan, dia akan hilang. Tapi ketika kita pilih dia jenis yang wrap text, di bawah dia akan ngikutin sesuai dengan kelebihannya, dia akan letakkan di bawah. Sedangkan yang ini dia akan dengan sendirinya menyesuaikan dengan dia. Tapi sebenarnya pada saat kita klik di sel lain, dia akan terlihat terpotong, tapi ketika disorot akan muncul seperti ini. Di sini untuk orientasi teks, kita mau bisa pilih miring ke atas, atau dia vertikal, atau dia tulisannya menulis ke bawah seperti ini. Kemudian di sini sisipkan link. Kalau kita mau menambahkan hyperlink, baik itu di dalam spreadsheet ini atau di eksternal spreadsheet atau link lain, misalkan terapkan, dan ketika kita seleksi seperti ini dia akan muncul hyperlink. Kemudian di sini ada sisipkan komentar, jadi dia bisa kita sisipkan komentar. Jadi ketika kita sorot ya muncul komentarnya, dan siapa yang melakukan komentar ini, pukul berapa, dan ketika kita klik selesai dia akan hilang. Di sini kita bisa sisipkan diagram. Dia akan memilihkan diagram seperti apa, banyak pilihan di sini tergantung jenis datanya. Dan kita juga bisa pilih untuk sesuaikan chartnya yang bentuk seperti apa, dan untuk beberapa elemennya misalkan warna, font, dan sebagainya. Untuk di sini ada penerapan filter, saya akan lihat dulu. Misalkan ada jadi saya akan letakkan ini di sini. Jadi saya aktifkan filternya, maka dia akan pada area yang warna hijau ini adalah area filter. Ketika saya akan pilih filter di sini, terekam oke, maka dia hanya akan menampilkan satu. Saya pilih dulu. Jika saya pilih di sini A dan B, maka dia akan sama seperti fungsi filter. Untuk menghilangkan, kita tinggal klik di sini, akan hilang fungsi filter. Sedangkan di sini untuk menyisipkan fungsi-fungsi yang ada di spreadsheet ini. Beberapa fungsi mungkin sudah dikenal di Excel atau beberapa program spreadsheet lain, tapi di sini uniknya, di sini ada beberapa fungsi-fungsi yang sebenarnya hanya ada di Google Spreadsheet. Contohnya di sini ada query, Google Translate, Google Finance, dan sebagainya. Saya akan contohkan translate, misalkan belajar. Saya akan masukkan di sini, sisipkan fungsi Google Translate. Di sini saya akan translate ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Dia akan melakukan loading, belajar sama dengan dulu bahasa Indonesia. Misalnya salah satu contoh kita nanti yang kita bahas di belakang. Oke, setelah kita belajar mengenai icon,
down. Sekarang kita akan bahas satu persatu untuk menu barnya. Yang di sini yang pertama itu ada file. Di sini menu bagikan itu untuk melakukan kolaborasi dengan tim atau orang-orang yang akan kita berikan akses untuk mendapatkan ini. Dimana di sini ada pilihan dibatasi salin link. Siapa saja yang memiliki link itu bisa lihat. Ketika kita ganti link berkomentar, artinya siapapun yang mempunyai link ini akan bisa memberikan komentar. Dan ketika dia di editor, artinya dia bisa melakukan pengeditan. Di sini bisa dibatasi hanya orang-orang tertentu yang kita masukkan dengan batasan berupa alamat Gmail dari masing-masing user akan kita tentukan. Kemudian klik baru, di sini kita bisa buat dokumen baru. Ada spreadsheet form template, dokumen berupa Google Doc, presentasi atau Google Slide, dan Google Form. Buka ini untuk membuka file. Ya, di sini yang diberikan kepada saya. Kemudian di sini ada import. Ketika kita melakukan import dari spreadsheet yang sudah ada atau dari file-file yang non spreadsheet yang memang kita bisa import dalam format txt, CSV dan sebagainya, atau XLS dari lokal komputer kita dengan cara upload. Kemudian di sini ada buat salinan. Ini kalau di Microsoft Excel itu fungsi dari save as. Download ini sebenarnya tadi sudah sedikit saya singgung. Kita bisa download dokumen ini dalam format Excel, PDF, PDF dan sebagainya untuk melakukan pengeditan secara offline di dalam lokal komputer kita. Kirim sebagai email. Jadi seperti yang sedang tampil ini, ketika kita klik kirim sebagai email tampilan, ketika kita klik dia akan mengirim ke siapa. Ini pesannya apa dan dia sudah akan melampirkan dalam format apa. Excel, klik yang pesan, satu klik kirim. Kemudian di sini ada sediakan offline. Hati-hati untuk memberikan akses sediakan offline, karena ketika kita tidak sengaja melakukan editing di sebuah browser, tiba-tiba akses internetnya mati, maka file ini akan dapat diakses secara offline. Jadi ketika kita tinggalkan komputer itu, dia tidak dengan sendirinya terclose. Sedangkan ketika kita tidak aktifkan fungsi ini, ketika memang koneksi internet terputus, maka di sini dengan sendirinya akan terputus dan melakukan auto save ke format terakhir sebelum internet tersebut mati. Kemudian di sini ada history version. Kita bisa lihat history di sini, pengeditan kita terakhir kapan, dan kita bisa expand di sini apa saja yang kita edit dari versi-versi ini. Dan kelebihannya kita bisa memulihkan versi yang sebelum kita lakukan edit. Di sini ada ganti nama untuk meringan file name ini. Kemudian di sini ada pindahkan jika kita ingin melakukan manajemen di satu folder tertentu. Kita akan saya ke Excel course. Kemudian di sini kita bisa tambahkan petasan ke Google Drive atau shortcut kalau bahasa kita sehari-hari yang kita gunakan di komputer desktop kita. Pindahkan ke kapal sampah ini sama dengan
kita delete tapi dia akan masuk ke recycle bin. Kemudian publikasi web, jika kita mau menyematkan ini ke website yang kita punya, misalkan konten yang akan dipublikasikan apakah keseluruhan atau sheet tertentu saja. Kita akan mendapatkan kode sematnya di sini. Kemudian detail dokumen ini hanya akan memberikan informasi ke kita berupa, kalau di file Excel biasanya kita klik kanan, kemudian properties, kapan file ini dibuat, terakhir dimodifikasi, kapan dan oleh siapa, sebagai ownernya siapa, dan tersimpan di mana foldernya. Kemudian di sini ada setelan. Setelan ini biasanya kita gunakan untuk setelan fungsi. Jadi di sini ada lokasi, ini akan berimpact kepada penulisan fungsi di mana pemisah antara fungsinya titik koma atau koma, dan juga pemisahan tanggal apakah JD MMJJ atau MMDDJJ. Zona waktu ini sangat berfungsi untuk melakukan copy, misalkan rumus sama dengan now, dia akan mengcapture zona waktu sesuai dengan settingan zona waktu di sini. Perhitungan kalkulasi ini kita bisa ubah, apakah kalkulasi akan dihitung setiap kali spreadsheet ini dilakukan perubahan, delete, copy, dan teman-temannya, atau ketika diubah dan setiap menit dia akan melakukan kalkulasi. Jika tidak ada perubahan, setiap menit dia akan melakukan kalkulasi. Jika dia ada perubahan, di saat perubahan itulah dia melakukan, atau di saat dalam setiap jam. Penghitungan berulang ini kalau misalkan di Excel kita lebih ke circular reference. Jadi misalkan A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan A plus B. Itu adalah circular reference. Oke, untuk menu file sudah semua. Sedangkan untuk print ini sama dengan fungsi print di Excel. Untuk petunjuk format dan seterusnya. Kita bisa lihat potret, kertasnya apa, cetak sebagai apa. Kemudian untuk fungsi edit ada undo, mengulang, redo, cut, copy, kemudian paste, atau di sini ada paste spesial. Ada value, format, paste kecuali border, jadi semua akan dipaste kecuali border. Di sini paste hanya lebar kolomnya saja. Misalkan kita sedang penyesuaian kolom, jadi kita hanya ingin mengcopy berapa sih lebar kolomnya, jadi kita tinggal copy kolom tersebut, klik kanan di kolom yang akan kita copy formatnya, kemudian kita akan paste lebar kolom. Di sini untuk rumus, paste rumus saja, paste data validity-nya, conditional formatting atau ditranspose. Jadi yang awalnya dalam baris ketika dipaste transpose dia akan menjadi kolom. Kemudian di sini ada cari ganti, ini find and replace, biasa cari ganti dengan apakah di semua sheet tertentu atau konten tertentu. Ini yang kita buat. Ini dia bisa pencocokannya, apakah besar kecil itu diperhitungkan atau diabaikan, pencocokan sel penuh atau hanya sebagian. Kalau di sini ada regex atau regular expression, di sini silahkan baca sendiri. Kita bisa browsing di Google apa itu regular expression atau ekspresi reguler. Kemudian kita mencari dalam formula atau mencari dalam value biasa. Jadi misalkan sama dengan A tambah B, A nya 1, B nya 2, hasilnya 3. Ketika kita Ctrl F1 dan di checklist bagian formula, dia akan muncul ditemukan. Tapi ketika kita tidak checklist di sini, maka dia tidak akan ditemukan karena hasil dalam sel itu value-nya adalah 3. Kita close. Kemudian untuk hapus nilai, ini sama dengan clear content atau hanya menghapus nilainya saja tanpa menghapus format dan sebagainya. Hapus kolom untuk menghapus satu kolom penuh. Hapus catatan untuk menghapus jika di sini ada catatan-catatan. Kemudian di sini hapus kotak centang jika kita membuat kotak centang. Nah, lihat di sini ada free span. Kalau bagian bahasa di Excel ada free span. Jadi tidak ada baris. Ketika kita klik di sini,
maka semuanya akan sama. Tapi ketika kita klik di sini lihat sebagai satu baris, maka baris pertama itu akan dibebaskan, sedangkan baris selanjutnya dia akan mengikuti kursor. Kemudian di sini ketika kita butuhkan kolom pertama, maka berarti baris pertama dan kolom pertama akan dibutuhkan, karena tadi fungsinya antara kolom dan baris terpisah. Kemudian kalau misalkan kita mau menghapus, tinggal hapus, garis kisi ketika kita checklist artinya dia garis berangkat grid lines ini akan tetap muncul, sedangkan kalau kita hilangkan checklist kisi maka akan biasanya ini digunakan untuk kosmetik atau mempercantik tools atau format table tertentu saat kita menyajikan data. Kemudian tentang terlindungi, jadi ini ketika kita ada sel atau kolom tertentu itu kita biasanya akan hide dia, tapi ketika gini di checklist dia akan terlihat. Ini kita coba hilangkan. Nah ini untuk menampilkan bila hapus atau function. Sini untuk tampilkan formula, misalkan begini, ini plus C1, dia akan tampil seperti ini. Tapi ketika kita hilangkan checklist, maka dia akan tidak menampilkan hasil ini. Sedangkan kalau kita aktifkan tampilkan rumus, yang tampil bukan hasil tapi rumusnya. Coba ini. Kemudian ada zoom ini untuk mengendalikan posisi dari zoomnya atau perbesaran berapa skala. Layar penuh ini untuk menampilkan spreadsheet ini ketika dibuka dalam format tanpa toolbar. Jika kita menemukan kondisi seperti ini dan kita bingung gimana cara untuk balikin ke tampilan awal, tinggal klik di sini lalu klik kanan keluar dari layar penuh, maka dia akan tampil seperti awal lagi. Kemudian di sini ada menu lihat, tadi sudah kita selesaikan, dan selanjutnya kita akan masuk ke sisipkan atau menu insert. Di sini kita untuk menampilkan, jadi saya akan jelaskan dulu. Normalnya spreadsheet awal itu akan terdiri dari kolom A sampai Z, tapi karena kita sudah melakukan penghapusan tadi, jadi sampai T. Normalnya di sini kolomnya sampai Z, dan ketika spreadsheet pertama kali dibuat dia akan disediakan 1000 row. Jadi ketika kita membutuhkan lebih dari 1000 baris, maka dari sejak awal kita harus langsung memberikan penambahkan. Misalkan kita butuh 10.000 ke atas, maka di sini akan tambahkan 10.000. Ini akan langsung menjadi sesuai dengan yang kita tambahkan. Setelah ini misalkan kita delete, hapus, dia akan tahu seperti ini habis, dan kita akan mulai dari 10.000. Sisipkan baris. Nah, kemudian di sini ada sisipkan diagram, itu sama dengan insert chart. Misalkan A dan B, ini datanya pada buka. Ketika ini kita blok, sisipkan diagram, maka dia akan tampil seperti ini. Kita ingin menampilkannya dalam bentuk seperti apa, misalkan data atau area. Ini akan kita tampilkan di sini. Agregasi atau bukan, tukar baris itu untuk membalik antara baris dan kolom datanya. Sesuaikan untuk melihat per item apakah 3D atau 2D, dimaksimalkan atau sesuai dengan proporsinya, atau di perbandingannya hanya muncul fungsinya ketika dia lebih dari satu chart.
berapa jumlah margin error setiap item. Total data dia akan muncul total data dan sebagainya untuk estimasi chart. Sisihkan, kemudian ada gambar. Jadi di gambar ini kita bisa sisihkan gambar di dalam sel atau di atas sel. Di dalam sel berarti dia akan mengikuti perubahan yang akan dilakukan di sel. Misalkan kita lebarkan, kita sempitkan, dia akan mengikuti format itu. Pada atas sel kita bisa sisihkan berdasarkan kamera, URL, atau foto. Ini terus kemudian di sini ada sisihkan gambar. Gambar yang di sini dia maksud adalah kita bisa melakukan drawing. Misalkan kita gambar di sini berupa garis, kita simpan dan tutup, dia akan di atas. Kita masuk bersama dengan editing. Oke. Selanjutnya kita bisa sisihkan formulir. Jadi misalkan kita udah buat satu spreadsheet, di sini ketika kita sisihkan formulir, dia akan dinavigasikan ke Google Form. Dan di sini akan muncul satu sheet baru yang bernama Form Response. Di sini ada icon tanggapan formulir, dan ini akan tersinkronisasi atau link dengan spreadsheet yang kita buat ini. Jadi Form Response. Jika dia disisihkan form. Kemudian fungsi ini sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Link ini untuk menyisihkan hyperlink. Tadi juga sudah saya jelaskan untuk sisihkan hyperlink. Kotak centang, nah ini misalkan saya akan contohkan untuk pembuatan to-do list. Misalkan akan buat sisihkan centang. Jadi ketika ini kita copy, kita bisa melakukan checklist. Fungsi dari sisihkan centang. Kemudian di sini ada sisihkan komentar. Misalkan di sini sisihkan komentar untuk menyisihkan kita bisa sisihkan catatan. Bedanya komentar dengan catatan dan kita sisihkan catatan, sini bisa muncul sini tidak ada muncul siapa yang memberikan panduan ini, sedangkan di komentar dia akan muncul siapa dan kapan, apakah sudah selesai atau belum. Dari komentar ini apakah kita sudah selesaikan atau belum. Ketika kita klik selesai maka dia akan hilang di sini, sedangkan di sini
tidak ada selesainya. Itu perbedaan antara konektor dengan catatan. Sisipkan spreadsheet baru itu hanya untuk membuat sheet baru. Selain dari sini dia membuat sheet baru, kita juga bisa add sheetnya dari sini. Dan untuk yang sisipkan sudah selesai, kita akan masuk ke format. Format ini di sini ada tema. Tema ini untuk mengubah formatting yang ada pada spreadsheet kita. Misalkan kita akan memilih temanya yang cerah. Ini bisa kita sesuaikan. Untuk fontnya dari spreadsheet ini secara global dia akan menggunakan font yang sudah kita pilih di sini. Kemudian warnanya kita bisa memilih warna di sini. Untuk fontnya warnanya apa, misalkan kita biarkan hitam. Kemudian warna latar belakang atau background itu kita bisa ganti abu-abu. Misal contoh hijau, dia akan berubah jadi hijau untuk setiap chart yang kita buat. Sedangkan aksen 1, aksen 2 ini hanya untuk pembuatan garis atau pembedaan. Kemudian kita akan pindah ke arah, jadi sheet kiri ke kanan atau sel kiri ke kanan. Jadi di sini kita bisa lihat perubahannya. Ketika kiri ke kanan maka tidak ada perubahan apa-apa, sedangkan ketika kita pilih arah kanan ke kiri maka dia ketika di angkat dia akan kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Selanjutnya kita akan memilih angka. Di sini untuk formatting kita buat data ini. Kemudian kita ubah formatnya menjadi angka. Format kiri kanan, format kanan kiri. Dia tidak akan berubah di situ. Jadi sedangkan ketika kita ini jadi scientific, akuntansi, tebal, italic, underline. Ukuran font ini kita bisa kecilkan atau besarkan. Ratanya rata kiri, kanan, atas, bawah, dan muka. Ini fungsi ini sama dengan fungsi yang ada di sini. Di sini dan di sini. Gabungkan sel untuk merge sama dengan fungsi ini. Memasang teks ini sama dengan fungsi dari sini. Rotasi teks sama dengan ini. Format bersyarat itu untuk conditional formatting. Misalkan saya akan buat ini, kemudian saya akan sisipkan format bersyarat di sini dengan aturan berisi. Misalkan saya akan buat huruf I. Ketika dia berisi huruf I maka dia akan berubah warna sesuai dengan ketentuan. Kalau semua memiliki huruf I maka seperti itu. Contoh, kita akan pilih lari. Ketika dia mengalami lari dia akan warnanya merah. Kita selesai. Misalkan praktek lari, menjadi merah ketika mengandung. Kita bisa sisipkan aturan lain. Warna alternatif, nah ini sebagai berikut contohnya. Kita buat sebuah tabel, itu biasanya kita untuk mempercantik tabel kita, itu kita akan tabelnya seperti ini. Jadi ada aksen untuk beda warna di masing-masing selnya. Kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Ini warnanya. Kemudian hapus formatan. Jadi ketika kita buat ini, format yang sudah kita buat tadi dia akan hilang. Jadi dia standar lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke data. Di sini untuk
pengurutan sort dari A ke Z, Z ke A, ascending, descending. Ini untuk membuat filter data. Yang area hijau ini berarti akan terkena efek dari filter yang ada di sini. Ketika kita mau mematikan filternya, tinggal klik data, matikan filter. Kemudian di sini untuk data lain, di sini ada data variabel kota dan sebagainya. Ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Untuk saat ini itu aja yang akan kita bahas. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.